Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, dalam seluruh tahapan kehidupannya pernah menyampaikan satu informasi penting terkait dengan keutamaan. Lihat bab utamanya, ini tentang keutamaan ilmu, para ahli ilmu, para tempat belajar ilmu, ya, artinya majlis ilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu. Jelas ya? Dan yang kelima, itu ada nanti para pendengar pengetahuan. Ada pembelajar, ada pendengar. Ya, dalam hadis sebelumnya, ya, kun aliman au muta'allima au mustami'a, gitu kan? Ada kan pendengar, ya. Jadilah Anda seorang ahli ilmu atau pembelajar ilmu atau minimal penyimak, pendengar. Nah, apa keutamaan menyimak ilmu, belajar ilmu, dekat dengan ahli ilmu, menjadi pembelajar dan dekat dengan majlis ilmu? Salah satu keutamaannya diungkaplah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan perhatikan nanti apa yang diungkap 15 abad yang lalu terjadi jejaknya kekinian. Ya, langsung saja kita baca. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab semoga Allah meridai kepada beliau pernah menyampaikan satu informasi yang menginspirasi. Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunubi bimithli jibali tihamah. Bila pun ada seseorang yang keluar dari rumahnya atau tempat dia singgah, wa alaihi minadh-dhunub bimithli jibali tihamah, dan saat ia keluar itu ia sedang membawa dosa. Ya, bahasa singkatnya beginilah, ada orang berdosa keluar dari rumah atau tempat ia menetap sementara. Dosanya sebesar gunung Tihama. Tahu nggak gunung Tihama itu? Bukitan yang di Yaman tuh. Ya. Gunung Bromo tuh. Tahu ya, gunung apa lagi? Lah, kurang lebih lah, besarnya kurang lebih. Ilustrasikan begitu aja kalau belum pernah ke Yaman ya. Ya. Atau sebesar gunung itu, gunungnya begitu besar, bukitan yang sangat besar. Kalaulah ada orang keluar dari tempat ia menetap atau singgah di satu tempat dan keluar membawa dosa. Singgah satu tempat, masuk rumah dinas, sedang transaksi korupsi misalnya. Nah, kan singgah, ini kan kontekstual ya, konteks kekinian. Ya. Masuk ke rumah tapi bukan rumah kita, rumah bordil misalnya. Ya kan? Maaf ya. Masuk satu tempat singgah hanya untuk ngelihat-lihat apa potensi barang-barang yang bisa diambil tuh. Ya maksudnya merampok, dia mencuri, ya. Misal. Terus dia keluar dari situ. Atau memang sudah ke rumah dirinya, rumah dia tinggal, tapi dia penuh dengan maksiat. Lantas dia keluar, membawa dosa yang tak terlukiskan, begitu banyak dosa. Berarti perbuatannya bukan perbuatan kecil. Bukan perbuatan kecil. Ya. Apa yang terjadi? Fa idza sami'al 'alima khafa wastarja'a an dhunubihi wa ansarafa ila manzilihi. Allahu akbar. Walaysa alaihi dzambun. Tatkala dia keluar itu, tiba dia mendengar seorang ahli ilmu sedang menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah yang langsung menggugah kepada jiwanya, lantas dia sadar dengan perbuatan dosanya dan tobat sepanjang jalannya. Maka ketika sampai dia ke rumahnya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Betapa keutamaan majlis ilmu ini. Saya teruskan dulu bacaannya, lantas baru kita simpulkan. Fala tufariqu majalisal ulama fa inna Allah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi akram min majalisil ulama. Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jangan sekali-kali melepaskan diri dari majlisnya para ulama. Jangan sekali-kali melepaskan diri majlisnya para ulama. Karena sesungguhnya fa innallaha ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan. Belum saya baca tadi. Karena Allah tidak menciptakan di dalam satu tapak, setiap tapak tanah di bumi itu, satu bagian tapak tanah akram min majalisil ulama, yang lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan tempat-tempat yang dibangun di atas tanah itu sebagai majlisnya para ulama. Jadi kalau ada kata Umar ini bukan saya yang sampaikan.
Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara tempat yang berkah, yang tanahnya berkah, tempatnya berkah, itu majlisnya ulama. Saking berkahnya tempat itu, orang baru lihat saja kadang sudah bisa menggugah jiwanya. Antum lewat majlisnya Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, atau ada pesantren A, B, C yang sudah ketahuan bagaimana bagusnya, bagaimana alimnya sosok kiainya, bagaimana luar biasanya keteladanannya. Bukankah baru dengar namanya saja sudah ada getaran pada jiwa? Antum mau datang ke majlis seorang alim, betul-betul ulama, alim minal ulama, itu belum datang aja, baru mau nyampe sudah kerasa getaran ke jiwanya lain tuh. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau menemukan majlis seperti itu, kalau bisa jangan jauh-jauh, harus punya jadwal. Karena di antara jadwal yang bisa kita ikuti itu yang mungkin potensial merubah diri kita menjadi lebih baik, mengantarkan kita untuk selalu bertobat, dan mengarahkan kita dari perbuatan salah menuju soleh. Nanti semakin tinggi ulama itu, baru dengar namanya aja sudah bergetar hati kita itu. Saya pernah sampaikan, ulama-ulama dulu itu, kalau sedang futur, sedang gelisah, sedang gak enak, kadang-kadang datang ke majelis ulama yang lain, cuman buat lihat wajahnya aja. Udah lihat pergi lagi. Kok saya langsung pulang? Cukup bagiku memandang wajah si fulan, sudah berubah keadaan diriku menjadi lebih baik. Ada yang begitu. Nah, karena itu belum selesai kalimatnya di sini. Ada orang penuh dosa, tiba kemudian dia melewati majlisnya ulama, mendengar tausiahnya sekilas, dari pendengaran itu tersadar keadaan dirinya, dengan kesadaran itulah dia mengisi perjalanan pulangnya dengan istighfar kepada Allah. Kesimpulannya ke situ. Istighfar itulah yang menjadikan ia terampuni dosa-dosanya sampai ia kembali ke rumahnya. Jelas? Dari mana Umar menyimpulkan ini? Satu. Kedua, majlis seperti apa yang dimaksudkan dalam riwayat Umar ini? Ketiga, kriteria ulama bagaimana yang memenuhi kualifikasi seperti riwayat ini? Karena sekarang semua ngaku ulama. Jelas? Nah, tiga ini yang kita bahas ya.